Nah, untuk pagi ini kita lanjutkan materi kita ya tentang bab 3 struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, pertemuan yang lalu sudah Bapak jelaskan beberapa materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nanti akan diulas kembali secara ringkas. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Jadi Bapak minta kalian untuk pimpin dalam doa. Bapak minta Jason pimpin dalam doa. Ya, silakan Jason. Jason 8B, silakan pimpin dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk melakukan meeting ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan sampai selesai ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih sudah memimpin dalam doa. Jadi kita meminta pertolongan Tuhan supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, jadi untuk bab 3 itu kita mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan ya. Jadi apa saja strukturnya, Bapak yakin kalian sudah memahami atau mengetahui struktur dan fungsi tumbuhan. Kita akan lebih jauh mempelajarinya. Yang pertama, ini kita wajib bersyukur ya karena Tuhan telah memberikan atau menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang subur. Jadi negara kita itu salah satu negara yang subur di dunia. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Terutama banyaknya tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan yang bisa kita manfaatkan ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke struktur dan fungsi akar, batang, daun dan bunga ya. Bapak yakin masih ingat tentang klasifikasi ya kelompok tumbuhan? Ini di kelas 7 kita sudah mempelajari ada tumbuhan tidak berpembulu, ya ada tumbuhan berpembulu ya. Nah, tumbuhan tidak berpembulu itu Talopita meliputi lumut ya. Tumbuhan lumut. Kalau yang berpembulu itu ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Jadi itu untuk mengawali tentang tumbuhan ini ya. Jadi tumbuhan dibedakan ada tumbuhan tidak berpembulu dan tumbuhan berpembulu ya. Nah, selanjutnya kita melihat struktur dan fungsi akar ya. Strukturnya dan fungsi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah ya. Jadi umumnya itu berada di permukaan tanah ya. Tidak memiliki buku-buku ya. Tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau atau warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Jadi warnanya tidak hijau. Warna dari akar ini pada umumnya keputih-putihan atau kekuning-kuningan ya. Nah, kita lihat di sini ada jenis akar. Ada 2 jenis akar. Yang pertama adalah akar serabut. Ini contoh perakaran serabut ya. Akar serabut dan ini adalah akar tunggang. Nah, biasanya akar serabut ini
merupakan akar dari tumbuhan monokotil. Misalnya padi, jagung, rumput, ini memiliki akar serabut ya. Akar serabut ini besarnya diameter akar itu relatif sama ya, relatif sama ya. Nah, ini akar serabut. Kalau akar tunggang ya, akar tunggang itu ada satu akar yang menjadi akar utama. Ya, biasanya ada satu akar yang menjadi akar utama dan ada cabang-cabang akar yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu ciri ya fisik dari akar serabut dan akar tunggang. Nah, fungsi utamanya akar itu menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Nah, tetapi pada beberapa tumbuhan ya, pada beberapa tumbuhan akar itu mengalami modifikasi. Ya, modifikasi itu perubahan ya, mengalami modifikasi atau perubahan fungsi ya. Perubahan fungsinya ini untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya ini adalah tumbuhan singkong ya. Misalnya singkong, bengkoang, ini berfungsi untuk selain menyimpan cadangan makanan, dia juga bisa berfungsi sebagai menyerap oksigen ya. Jadi selain bermodifikasi sebagai cadangan makanan, akar juga berfungsi sebagai penyerap oksigen ya, menyerap oksigen. Nah, kalau kalian tahu tumbuhan bakau ya, tumbuhan bakau itu mempunyai akar ya yang berfungsi untuk menyerap oksigen atau menyerap CO2 pada saat bernapas, untuk bernapas. Nah, ini contohnya. Ini contoh tanaman singkong. Kalau misalnya kalian belum pernah melihat tanaman singkong, ini contohnya ya. Jadi akarnya itu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Nah, ini contoh tumbuhan bakau ya. Kalau di kita itu ada beringin ya, di sekolah itu ada beringin. Kalau kalian melihat ada beringin, dia ada akar yang akar gantung. Nah, itu salah satu modifikasi fungsi akar. Nah, selanjutnya pada wortel dan lobak itu juga modifikasi akar ya. Akar tunggang itu berfungsi menyimpan cadangan makanan. Nah, itu pada wortel dan lobak. Jadi yang kita makan itu pada wortel dan lobak, singkong, itu adalah akarnya, bagian akarnya ya. Nah, fungsi akar pada wortel dan lobak ya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsinya apa di sini? Digunakan tumbuhan selama perbungaan atau pembentukan buah. Makanya kalau panen wortel dan lobak itu sebelum berbunga ya. Karena kalau sudah berbunga, cadangan makanannya sudah digunakan untuk perbungaan dan pembentukan buah. Kita lanjut ke struktur dan fungsi batang ya. Struktur dan fungsi batang. Nah, batang juga sama ya, mempunyai fungsi tertentu. Nah, fungsinya yang pertama itu supaya ya tumbuhan itu berdiri tegak ya. Jadi memiliki pada tumbuhan yang kita lihat itu memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun dan bunga. Nah, batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder ya. Memiliki ruas-ruas. Jadi ini ruas-ruasnya. Ini ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Ini nodusnya ya. Oke, buku-bukunya. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Jadi ini ada tempat melekatnya daun dan tunas ini, ya. Nah, batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini fungsinya.
Nah, selanjutnya fungsinya jalan pengangkutan ya, air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu fungsi akar ya. Kita lihat contoh di sini ada akar fungsi batang ya. Nah, di sini ada jenis batang monokotil, ini monokotil, ini batang dikotil ya. Nah, batang monokotil itu biasanya berruas-ruas ya, yang dibatasi dengan buku-buku. Ini ruas-ruasnya. Ini ada buku-bukunya. Nah, biasanya untuk batang monokotil ini ya, batang tunggal biasanya, misalnya kelapa, terus bambu. Kalaupun ada cabangnya, cabang-cabangnya kecil ya. Beda dengan yang dikotil. Nah, ini dikotil, cabangnya sama besar nih. Ya, ini cabangnya. Biasanya cabangnya bisa sama besar ya. Oke, lanjut. Nah, batang juga bisa mengalami modifikasi ya, modifikasi batang. Berarti dia mengalami perubahan fungsi. Apa fungsinya? Itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya. Menyimpan cadangan makanan sama seperti akar. Nah, contohnya itu tumbuhan tebu. Ya, tahu tebu ya? Yang biasa konsumsi es tebu biasanya tahu. Itu yang diambil atau ngambil gulanya itu dari batangnya. Atau kentang ya, rimpang kunyit. Itu yang kita ambil atau yang digunakan itu adalah bagian batangnya. Oke, kita lihat sekarang yang berikutnya. Nah, ini bagian dari batang ya. Ini batang dari tebu tadi ya. Ini bukunya, ini ruasnya, dan ini adalah kentang. Nah, Bapak sarankan kepada kalian ya, ini kan sudah mempelajari tentang tumbuhan. Kalau kentang sudah posisinya atau keadaannya sudah tumbuh seperti ini, ya ada tunas-tunasnya, itu jangan dikonsumsi, ya, jangan dikonsumsi, karena ini sudah mengandung racun, ya, jadi jangan dikonsumsi. Kalau ada yang kentang seperti ini lebih baik ditanam daripada dikonsumsi, ya. Nah, selanjutnya ini adalah rimpang kunyit, jadi ini tunas-tunasnya, ini batangnya yang bermodifikasi sebagai penyimpan makanan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi di rumah bisa kalian amati beberapa tumbuhan, baik batang atau akar atau daunnya, ada nggak modifikasinya. Ini kamu amati saja, tidak usah dibuat tugasnya. Jadi hanya mengamati di rumah. Oh, di rumah saya ada misalnya jahe. Jahe itu termasuk modifikasi apa? Apakah akar, batang, atau daun? Nah, jadi bisa kalian amati setelah belajar ini, kalian tahu, oh, jahe itu ternyata menyimpan makanannya di batang, ya. Sekarang kita lihat fungsi daun, struktur dan fungsi daun. Nah, daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, ya. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil, ya. Daun memiliki beberapa fungsi, ya, sebagai yang pertama fungsinya itu mengambil gas karbon dioksida, ya, CO2, yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Nah, kita lihat di sini ada contoh, ya, ada contoh daun monokotil, ya, daun monokotil dan daun dikotil. Ini dikotil, ini daun dikotil, ini daun monokotil, ya. Nah, membedakan daun dikotil dan monokotil itu salah satunya
bisa dilihat dari peruratan atau tulang-tulang daunnya. Ini tulang daun ya. Ini tulang daun, ini tulang daunnya, peruratannya ya. Jadi kalau yang dikotil peruratannya menjalar ya. Peruratannya menjalar. Nah, kalau yang monokotil itu peruratannya sejajar nih. Ini urat-urat daunnya. Ini urat daunnya. Nah, itu ya sejajar. Nah, itu ya. Kita bisa membedakan mana daun yang monokotil, mana daun yang dikotil dari peruratannya ini. Atau kita bisa membedakan tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil dari jenis daunnya, ya. Oke, sekarang kita lihat proses fotosintesis yang terjadi di daun, ya. Ini dia proses fotosintesis atau reaksi kimianya. Ini harus kalian hafalkan, ya, harus kalian pahami. Jadi CO2 atau karbon dioksida itu diserap melalui daun, ditambah air, ya, air yang berasal dari tanah atau dari akar yang dibawa ke daun, ditambah cahaya matahari dan klorofil, ya. Klorofil itu pigmen zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, nanti akan menghasilkan glukosa, ya, glukosa ditambah oksigen. Ya. Jadi manusia dengan tumbuhan atau hewan dengan tumbuhan itu pada dasarnya timbal balik, ya. Kita membutuhkan oksigen dari tumbuhan, tumbuhan membutuhkan CO2, ya, dari hewan atau manusia. Jadi timbal balik, ya, saling membutuhkan. Pak, glukosa itu sama kayak gula ya? Ya, glukosa itu adalah gula, ya. Jadi tumbuhan itu menghasilkan makanan, ya. Makanan itu salah satunya adalah glukosa. Nah, glukosa inilah nanti yang akan diubah menjadi pati atau amilum dan yang lain-lain, ya. Jadi awalnya itu glukosa nanti diubah melalui reaksi polimerisasi menjadi amilum dan menjadi zat-zat yang lain, ya. Oke, misalnya amilum itu disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, pada batang, misalnya pohon sagu, pada buah, misalnya padi, ya. Nah, ini membuktikan bahwa fotosintesis terjadi di daun. Nah, bagaimana cara membuktikan nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, daun juga sebenarnya bisa mengalami modifikasi, ya. Ini kita lihat contohnya di sini ada gambar kaktus, ya. Nah, kalau kamu perhatikan di rumah ada kaktus misalnya, kamu bisa membedakan antara kaktus yang tidak ada air atau di tempat kering dengan kaktus yang banyak air, ya. Kalau kaktus yang di daerah kering itu daunnya bermodifikasi menjadi duri-duri, ya. Kalau yang di tempat banyak air ada daunnya tetapi kecil-kecil, ya. Daunnya berkembang tetapi kecil-kecil. Nah, itu perbedaannya, ya. Nah, ini bermodifikasi. Jadi inilah salah satu contoh adaptasi atau modifikasi dari daun pada tumbuhan kaktus. Sekarang kita lihat struktur dan fungsi bunga, ya. Struktur dan fungsi bunga. Bapak yakin kamu pernah lihat bunga apapun itu, Bapak yakin pernah lihat, ya. Biasanya itu memiliki warna yang menarik, ya. Apa fungsinya? Warna menarik itu untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Jadi serangga itu membantu proses penyerbukan, ya. Secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama. Ada bagian utama yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga, ya.
ada perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga itu meliputi tangkai, ya ingat ya, kelopak, alis, dan mahkota, corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, ya, alat kelamin jantan dan putik, ya, dan putik. Nah, bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, ya, bunga lengkap. Kalau bunga lengkap itu seluruh bagian bunga ada, ya. Jadi bunga lengkap itu semua bagian bunga ini ada. Itu bunga lengkap. Kalau bunga tidak lengkap, ya, kalau bunga tidak lengkap, itu ada salah satu bagian bunga yang tidak ada, ya. Ada salah satu bagian bunga yang tidak ada. Misalnya, dia tidak punya kelopak, ya, dia tidak punya mahkota, dia tidak punya kepala putik, misalnya seperti itu. Itu bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap, itu semua bagian bunga ada. Dan ada juga bunga sempurna. Ya. Kalau bunga sempurna, di dalam satu bunga itu ada alat kelamin, ya, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina atau benang sari dan putik, ya. Jadi dalam satu bunga itu ada putik dan benang sari. Ada putik dan benang sari, ya. Kalau yang tidak sempurna, bunga tidak sempurna itu hanya salah satu saja. Ada mungkin hanya putik atau hanya benang sari saja. Nah, itu untuk struktur dan fungsi bunga. Ini Bapak yakin kalian mudah memahami ini, ya, dari kepala putik di sini, ya, dari tangkai putik, ya, terus dari benang sari, ini ada benang sari, ada mahkota, ada bakal buah di sini, ada kandung lembaga di sini, ada tangkai, ya, dan ada kelopak bunga, ya. Jadi itu untuk struktur dan fungsi bunga, ya. Kita lihat lagi. Selanjutnya kita lihat di sini, apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Ya, tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga. Jadi tumbuhan dikotil dan monokotil itu bisa dibedakan berdasarkan karakteristik bunga. Ya, kita lihat di sini. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun, kelopak, daun mahkota, ya, dan benang sari yang berkelipatan 3. Biasanya 3 kelipatannya. Kalau yang dikotil itu biasanya berkelipatan 4 atau 5. Nah, itu, ya, kita bisa membedakan ini tumbuhan dikotil atau monokotil itu bisa dari daunnya, ya, bisa dari daunnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi buah dan biji. Ada jaringan meristem tadi. Nah, jaringan meristem ini disebut juga jaringan embrional, ya. Disebut juga jaringan embrional, ya. Apa itu jaringan embrional? Adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, ya. Jadi sel-selnya ini terus membelah, ya. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume, ya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem ini dapat dikelompokkan menjadi 2, ya. Yang pertama itu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Nah, ini fungsinya berbeda antara jaringan meristem primer dan sekunder. Kita lihat apa yang dimaksud dengan primer ini, ya. Nah, jaringan primer ini adalah jaringan yang meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah, ya. Jadi sel-selnya aktif membelah. Nah, pada umumnya ini berada pada ujung batang dan ujung akar, ya. Ini menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, ya.
Jadi pertumbuhan primer itu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Nah, ini jaringan meristem. Nah, kita lihat di sini ada gambar dari jaringan meristem ya di ujung batang. Nah, ini jaringan meristemnya. Ada meristem apikal, ada meristem aksilar, ada primordial daun ya. Ini di ujung batang ya. Sekarang kita lihat meristem sekunder ya. Ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik ya. Artinya kembali aktif. Jadi bisa kembali aktif. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskular dan kambium gabus atau pelogel ya. Nah, kambium vaskular ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Nah, ini ya. Disinilah. Jadi kalau kalian lihat atau kalian pernah potong batang monokotil, terutama potong batang dikotil terutama, itu akan terlihat lapisan-lapisan ya, seperti lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan itu akibat aktif membelah kembali dari jaringan meristem yang sudah dewasa ya. Nah, ini ada gabus, phloem, ada kambium gabus ya. Terus ada phloem sekunder, ada vaskuler. Ini gambarnya ya. Oke, itu jaringan meristem sekunder. Nah, aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ini ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder ya, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Nah, ini kita lihat nih. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau kita potong batang itu, batang tumbuhan dikotil, itu akan seperti ya, seperti ini, ada seperti pembatas-pembatas ya. Nah, ini akibat adanya kambium. Nah, ini lingkaran tahun namanya ya. Jadi dari lingkaran ini ini bisa menentukan umur dari tumbuhan ya. Umur dari tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat ya, ada jaringan dewasa. Berikutnya yang kedua ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini disebut juga jaringan permanen. Ini merupakan jaringan yang bersifat non meristematik ya, artinya tidak aktif membelah. Jadi jaringan ini tidak aktif membelah ya. Jadi sudah tidak aktif lagi membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu perubahan bentuk ya, sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya ini dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut ya. Jadi dibedakan menjadi 4 jaringan dewasa itu. Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya praktek yang bisa dilakukan di sekolah, tetapi karena kondisinya kita nggak bisa praktek ini. Kita lanjut, ada jaringan pelindung. Ya, yang pertama, ini jaringan pelindung yang bagian A-nya. Ini terdapat di seluruh permukaan tumbuhan, ya, permukaan luar tumbuhan. Jadi yang kita lihat itu dari tumbuhan itu adalah jaringan pelindung. Nah, tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Kerusakan mekanik itu misalnya terjadi diberi tekanan atau diberi gesekan, misalnya kita pukul-pukul, ya, itu kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Ya, sel-sel epidermis dapat berkembang mengalami modifikasi. Apa modifikasinya?
menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya stomata, yaitu mulut daun, ya, sisik, ya, trikoma rambut-rambut, dan duri spina. Nah, itu modifikasi dari jaringan pelindung. Nah, ini ya contohnya. Jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan roeo, ya. Sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Oke, pernah lihat durian ya? Ya, di kulitnya itu berbentuk duri-duri. Nah, itu modifikasi dari jaringan epidermis. Selanjutnya ada jaringan dasar. Ya, apa itu jaringan dasar? Ini jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan dasar ini seringkali disebut jaringan pengisi. Nah, jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Jadi semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan itu pada jaringan dasar. Ya, contoh jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Ya, ini berdiferensiasi menjadi parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Ya. Nah, ini bermodifikasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, kalau pada daun itu berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, jaringan palisade dan bunga karang ini berfungsi pada proses fotosintesis. Nah, itu jaringan dasar. Kita lihat selanjutnya adalah jaringan penyokong. Ya, jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ya. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Ini ya fungsinya. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, ini contoh dari atau gambar dari jaringan kolenkim pada batang bunga matahari dan jaringan sklerenkim, sklerate pada buah pir, ya. Nah, ini bisa kamu lihat gambarnya. Nah, berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklerate. Ya, jaringan serat ini terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang-benang. Ya, ada kan tumbuhan yang membentuk benang-benang. Nah, jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan silem. Jaringan sklerate terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklerate ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir, ya. Selanjutnya ada jaringan jaringan pengangkut, ya. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari silem, ya, dan phloem, ya, silem dan phloem. Nah, kalau silem ini berfungsi mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Jadi silem itu dari akar menuju daun. Kalau phloem itu mengangkut makanan, ya, hasil fotosintesis, ya, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, itu bedanya antara silem dan phloem, ya. Kalau kita, jaringan ini adalah darah, ya. Jadi darah itu kan mengangkut nutrisi, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau tumbuhan itu adalah jaringan pengangkut. Nah, kita lihat di sini ada gambar, ya. Gambar jaringan silem dan phloem. Nah, ini silemnya, ini phloemnya. Kalau pada tumbuhan dikotil itu terlihat jelas antara jaringan silem dan phloemnya.
Tapi kalau pada tumbuhan monokotil dia tidak bisa terlihat jelas, ya. Mana yang xilem, mana yang phloem. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Ya. Apa saja jaringan yang terdapat di akar kita lihat. Nah ini, ya. Ini gambar akar, ya, kelihatan ya. Gambar akar. Ini gambar bagian akar, ini diperbesar, ya, gambar akarnya diperbesar, ya, diperbesar. Di sini ada epidermis, ada rambut akar, ada silinder pusat, ada korteks, ya, ada zona diferensiasi tadi, ada zona pemanjangan, ada zona pembelahan, ada meristem apikal, ada tudung akar. Ya, ini penampang membujur akar. Ya, jadi dibelah gitu ya. Nah, jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah. Inilah apikal ini yang terus membelah. Ya. Makanya akar itu bisa mengalami pemanjangan, ya, sampai ke menuju ke pusat bumi. Tudung akar itu berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem. Nah, ini tudung akar. Jadi pelindungnya saat mengalami pembelahan. Jadi pelindung, ya. Sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat. Nah, kamu sudah paham bukan? Ya, sudah paham ya fungsinya? Menambatkan tumbuh-tumbuhan ke tanah. Nah, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, epidermis ini bagian terluar. Ya, jadi epidermis itu bagian terluar dari akar, batang, dan daun. Ya. Nah, ini memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis yang mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, di sini ada rambut akar. Ini rambut-rambut akar. Jadi kalau kalian cabut akar dari tumbuhan, itu ada rambut-rambut, ya, rambut akar. Nah, itu berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Jadi dari rambut akar tadi ada korteks di sini, ini ada korteks, ya. Ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang, ya. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Jadi di korteks inilah tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini korteks ya. Ini korteks, ini tandanya dari sini ke sini, itu korteks ya. Ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini yang A itu tumbuhan dikotil ya. Yang A. Ya, yang B tumbuhan ya monokotil ya. Oke, kita lihat. Kita lihat sekarang. Lapisan terdalam dalam korteks disebut endodermis. Ya, lapisan endodermis ini tersusun dari satu sel ya yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Nah, itu endodermis, ya, pembatas. Selanjutnya pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Ya, silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti periskel dan parenkim empulur. Ya. Nah, untuk berkas pengangkut silinder pusat terdiri dari xilem dan phloem. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Dan phloem yang berfungsi mengangkut makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ini gambarnya, ya. Gambar dari lapisan endodermis dan pita Kaspari. Ini pita Kasparinya, ya. Oke.
Oke, ini endodermis. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan mungkin ya daripada ini bingung? Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum dilanjutkan, Bapak lanjutkan sambil diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke struktur dan fungsi dari jaringan pada batang. Jadi di batang juga terdapat beberapa jaringan. Ya. Pada umumnya jaringan pada batang, akar, dan daun itu sama, tapi ada mengalami modifikasi ya pada jaringan tersebut. Ya. Kita lihat di sini bagian terluar batang yang masih muda. Jadi batang yang masih muda itu terdiri atas jaringan epidermis. Pada jaringan tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridrem ya atau jaringan gabus. Nah, pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Nah, korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Sama kan seperti akar tadi, ada epidermis, ada korteks ya. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di dalam korteks inilah cadangan makanan disimpan. Jadi korteks tadi menyimpan cadangan makanan ya. Selanjutnya berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Jadi berkas pengangkutnya itu kelanjutan dari berkas pengangkut yang terdapat di akar tadi ya. Jadi pada umumnya kalau pada akar dan batang itu sama karena melanjutkan dari akar tadi jaringan-jaringannya. Sekarang kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada daun. Ya. Masih ingatkah kamu fungsi daun? Ya, daun ini memiliki beberapa fungsi, antara lain mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air, ya, atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagian daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut. Nah, bagaimana maksudnya daun tumbuhan dapat atau mampu melakukan fungsi tersebut? Kita lihat sekarang. Kita lihat gambar dari penampang melintang daun ya. Ini gambarnya. Ya, kalau dipotong melintang kira-kira seperti ini, tapi ini posisinya perbesaran berapa ribu kali ya. Karena kan daun sangat tipis sekali. Ini tebal ya. Kita mulai dari atas ya, bagian atas. Ini ada kutikula ya. Ada kutikula, terus ada epidermis atas ya. Ada mesofil palisade, ada bunga karang, ada berkas pengangkut. Nah, daerah sinilah yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Ada berkas pengangkut sama silem dan floem, ada epidermis bawah, ada stomata. Ya, stomata itu celah daun ya. Kita lihat pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Nah, ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun ya. Pada beberapa tumbuhan daun dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula. Jadi ada beberapa tumbuhan yang juga dilapisi lilin atau kutikula. Ini yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ya, ini khususnya di daerah yang panas atau padang gurun. Nah, itu tumbuhannya, daunnya mempunyai kutikula. Selanjutnya, sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata. Jadi stomata itu adalah modifikasi dari epidermis. Bisa jadi sisik atau rambut-rambut. Ya, stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya saat siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak
air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Nah, pada tumbuhan tersebut stomata baru membuka saat malam hari. Nah, itu tentang jaringan pada daun. Kita lihat di sini gambar stomata ya. Di sini ada sel epidermis, ada sel tetangga, ada stomata di sini ya, atau celah daun. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di bagian bawah epidermis terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Nah, jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Nah, jaringan inilah yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Ya. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Ya. Oke, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Ya. Ini kita lihat lagi. Untuk struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan sudah selesai. Sekarang kita lihat ya, yang terakhir ada teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kalian. Di sini akan Bapak jelaskan secara singkat saja. Nanti tugas kalian membuat makalah tentang teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Ya, Bapak akan share screen yang tentang untuk teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ini. Bapak akan jelaskan bagaimana cara membuat makalahnya. Kita lihat sekarang. Oke, tunggu sebentar ya. Bapak ganti slide dulu. Sudah hilang belum? Oke. Sudah hilang ya. Oke, Bapak cek dulu. Ya, kalau ada yang bertanya boleh silakan. Kalau ada yang bertanya silakan, nggak apa-apa. Sambil menunggu Bapak kirim. Boleh sambil bertanya boleh. Ya. Boleh silakan. Sambil bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Boleh silakan bertanya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan yang Bapak tampilkan? Iya, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ini yang akan kalian kerjakan. Ini berkaitan dengan KD 4.4 ya. Ini kan KD-nya 4.4. Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari pengamatan struktur tumbuhan. Nah, ini memang sesuai KD ya. Jadi Bapak tidak mengada-ada. Ini harus ini enggak. Ini sesuai dengan KD ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan ya, Oke, tunggu ya. Nah, membuat makalah tentang teknologi atau alat yang terinspirasi dari pengamatan struktur tumbuhan. Ya.
Ini Bapak minta buatlah makalah tentang 5 teknologi atau alat yang terinspirasi dari pengamatan struktur tumbuhan. Ini ditulis di buku latihan. Jadi ditulis di buku latihan. Setelah ditulis, lalu buatlah video, ya, video presentasi, ya, membacakan makalah yang kamu buat. Jadi video presentasi membacakan makalah yang kamu buat. Paham maksudnya? Ya. Jadi setelah kamu buat makalahnya, kamu bacakan, kamu videokan, ya. Jadi membacanya ya harus jelas, ya. Jadi supaya pesan yang kalian buat, kalian sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, jadi kalian membuat makalahnya, ya, tentang 5 teknologi saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. 5 teknologi saja dan terinspirasi dari struktur tumbuhan bagian apa. Itu harus jelas. Jadi kamu jelaskan misalnya nih, pembangkit listrik, ya, itu terinspirasi dari struktur tumbuhan yaitu daun. Nah, kamu jelaskan. Ya, jelaskan bagaimana prosesnya. Nah, susunan makalahnya yang pertama, nama teknologi. Jadi ada nama teknologi, terus penjelasan tentang teknologi. Penjelasan tentang teknologinya, sumber yang kamu gunakan atau yang kamu dapatkan itu, ya, penjelasan yang kamu dapatkan itu dari mana? Apakah dari internet atau dari buku, ya. Jadi bisa kamu lihat di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 15 menit ya. Benar? Ya. Berapa, misal? Pak. Ya. Pak, ini buat majalahnya itu sendirian atau berkelompok, Pak? Ya, kondisi kita kan masih seperti ini. Ya, masih belum maksimal kalau berkelompok. Jadi mandiri saja, sendiri-sendiri, ya. Tadi ditulis ya Pak. Ya, ditulis di buku latihan. Ya. Apa? Nggak boleh diketik ya? Nggak, jelas di sini ditulis, ya. Bukan diketik. Ya, ditulis di buku latihan. Bukan diketik. Kalau Bapak tulis di situ diketik, nah baru diketik. Ini masih kalian menuliskan di buku latihan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, waktunya sampai kapan? Ya, ini Bapak kasih kesempatan, ya, karena selama ini belum ada tugas, jadi Bapak kasih 1 minggu cukup ya? 1 minggu? 2 minggu ya, Pak. Hah? 2 minggu ntar kelamaan. Kelamaan 2 minggu. 2 minggu, Pak. Cukup kok, Pak, 1 minggu. 1 minggu lah ya. Cukup ya. 2 minggu lah. Hah? 2 2 minggu? minggu lah. 2 minggu kelamaan nanti. Kalau 2 1,5 minggu Pak. 1,5 Ayo, Pak. minggu. 1 minggu, Pak. Kan Bapak belum kasih tugas lain baru ini. Jadi target Bapak itu 1 minggu, ya. Jadi 1 minggu carilah teknologi cetak, ya. Tidak ada di buku cetak. Usahakan tidak ada di buku cetak. Kalau di buku cetak ini kan ada panel surya, ya, atau solar cell. Terus ada sensor cahaya. Terus ada lapisan pelindung dan pengilap, ya. Ada alat pemurnian air, ya. Terus ada, nah itu aja, cuman berapa ini, ada 4 di sini, ya. Kalau dari buku Cukup atau 5 ya Pak? Ya 5 saja, Bapak minta 5 saja supaya tidak terlalu banyak, ya. 5 saja. Jadi 5 5 teknologi dan penjelasannya. Nah, cara menjelaskannya hampir sama di buku cetak ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, singkat, padat, dan jelas. Yang harus ada itu yang pertama di penjelasannya itu terinspirasi dari bagian mana? Ya, terinspirasi dari bagian mana? Misalnya
alat pemurnian air. Ini terinspirasi dari bagian akar. Jelas ini ya, dari bagian akar. Dan mekanisme kerjanya, ya, mekanisme kerjanya. Ya, mekanisme kerja di akar dan mekanisme kerja di alat. Nah, itu ya. Oke. Itu untuk tugasnya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau perlu dicatat dulu yang tadi? Ya, atau perlu dicatat dulu yang tadi? Silakan dicatat dulu karena tidak Bapak posting ini. Ya, tidak Bapak posting di di YouTube. Nanti akan Bapak posting saja di YouTube pertemuan kita kali ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi di-upload ya Pak. Pak KG pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa segera Bapak upload ya. Bapak pastikan kondisinya bagus dulu ya. Baru Bapak upload. Karena mungkin kalau langsung upload ini terlalu besar untuk diupload. Harus diedit dulu, dipotong-potong dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini silakan dicatat ya. Supaya kalian tidak lupa ya. Tanggalnya ini tanggal pengumpulan nanti Bapak buat di Google Classroom atau di GCR itu tanggal ini tanggal 12 berarti tanggal 19 ya. Jadi tanggal 19 Oktober ini paling lambat. Nah, 19 Oktober. Minggu depan kita 20 ya, Pak. Ya? 20 Pak, tanggung Pak. Enggak lah, 19 kok tanggung. Pak, tanggung. Tanggung Pak, itu tambah 1 Pak. Minggu depan kita latihan soal. Ya, latihan soal. Minggu depannya lagi kita bisa ulangan. Ya. Oke. Materinya itu bisa kamu pelajari dari buku cetak ataupun dari buku mandiri ya, karena latihan nanti akan Bapak ambil dari mandiri dan dari penjelasan Bapak di YouTube nanti. Mungkin akan ada Bapak tambahkan beberapa hal yang mungkin belum ada di buku mandiri ya, akan Bapak tambahkan penjelasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum Pak, ya, silakan. Nanti yang dikumpulin hasil presentasi kita sama hasil yang ada di buku tulis kita juga ya? Ya, dua-duanya. Nanti dua-duanya dikumpulkan ya di form pengumpulan tugas makalah ini. Ya, jadi yang pertama itu foto bukunya. Yang kedua itu kalau bisa buat linknya saja lah ya. Kalau bisa buat linknya saja. Tapi kalau memang kamu tidak bisa buat link, ya kamu kirim videonya saja nggak apa-apa. Ya, kalau memang tidak bisa buat link. Tapi selama masih bisa belajar, masih bisa tanya teman, masih bisa minta bantuan kakak, ya silakan buat link saja supaya tidak sulit untuk Bapak melihatnya secara langsung ya. Usahakan pakai link. Ada yang tidak bisa pakai link, buat link di sini? Ada nggak yang tidak Buat bisa? link maksudnya gimana Pak? Buat linknya kayak mana maksudnya? Jadi di-upload di Google Drive, terus nanti di situ dapatkan link atau share link. Jadi nanti Bapak hanya melihat Kalau upload ke YouTube ada link. Kalau mau diunggah ke YouTube boleh dapatkan linknya, tapi tidak dipublish, hanya di unlist saja, ya. Kalau di YouTube di unlist bukan dipublish. Kalau publish kan semua orang tahu, ya. Kalau di unlist hanya yang dapat link saja, ya. Oke, Pak. Kenapa tidak boleh dipublish? Ini kan masih proses penilaian. Ya, Bapak kan belum nilai
yang bagus mana, yang standar mana. Jadi yang bagus itu yang bisa dipublish. Kalau kalian tugasnya menyampaikannya tidak bagus, ya tidak perlu dipublish lah gitu ya. Silakan untuk cara menyampaikannya sebagus mungkin boleh ya. Sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Ya standarnya kalian membaca biasalah standarnya. Tapi kalau kalian bisa lebih bagus ya silakan ya. Cara menyampaikan makalahnya. Makalahnya nggak usah aneh-aneh seperti yang bahasa Indonesia, ada halaman judul, ada ini, nggak usah. Makalahnya sederhana saja ini. Ada nama teknologi, penjelasan tentang teknologi, sumber, nah itu cukup. Itu untuk makalahnya, makalah sederhana saja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Boleh? Yang ditanyakan lagi boleh? Yang mau bertanya? Ayo Reksi. Ya, apa Pak, Reksi? teknologinya boleh ngambil dari buku ya, Pak? Kayak panel Usahakan jangan ambil dari buku. Usahakan. Di buku itu kan ada 4. Jadi usahakan ambil dari sumber yang lain. Supaya apa? Supaya kamu semakin banyak tahu, semakin banyak ngerti teknologi yang terinspirasi dari pengamatan struktur tumbuhan. Jadi tidak terbatas di buku saja. Ya, usahakan cari dari berbagai sumber ya. Kalau di buku kan hanya 4. Google boleh, Pak? Google boleh. Ya, Google boleh. Ya, buku cetak yang selain buku yang ada di sini boleh. Ya. Jadi buku cetak itu kalau bisa jangan diambil dari situ, ya. Supaya kalian banyak referensinya gitu maksud Bapak, ya. Ada lagi Berarti ambil dari Google boleh ya, Pak? Ya tadi kan sudah ditanyakan, ngambil dari Google boleh. Yang penting ditulis ulang di buku latihan. Dan kalian pahami. Ya. Silakan. Kalau teknologinya sama dengan temen, gak apa-apa kan Pak? Contoh gitu. Ya, usahakan beda lah ya. Usahakan beda. Nggak mungkin satu temen dengan yang lain itu sama persis, nggak mungkin. Titik komanya sama misalnya, urutannya sama, itu kan nggak mungkin. Kalau ada yang sama persis titik komanya, ya kata-katanya, nah itu Bapak anggap saling contekan. Tapi Pak, kalau itu misalnya kayak mereka cari di Google, habis itu ketemunya yang kayak itu. Ya, mungkin sumbernya sama ya. Kan bisa dilihatkan di situ ada sumbernya. Sumbernya sama. Ya. Nah, usahakan sumbernya itu dari berbagai sumber. Misalnya teknologi ini sumbernya dari sini, teknologi yang lain sumbernya dari yang lain. Jadi tidak mungkin sama dengan teman-temannya. Ya. Usahakan dulu. Jadi supaya banyak referensi kamu. Jangan hanya terpaku di buku cetak saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang materi hari ini boleh ditanyakan. Pak. Ya. Pak, nanti presentasinya tuh boleh nengok buku nggak, Pak? Ya, tadi sudah Bapak jelaskan juga. Di sini membacakan. Ya, membacakan berarti kan boleh nengok buku. Atau kalau kalian sudah paham benar, ya, waktu presentasi nggak membaca boleh, langsung presentasi saja boleh. Silakan. Sesuai dengan apa yang kamu mampu atau yang kamu sanggupi. Mau membaca boleh, mau tidak membaca juga boleh. Secara langsung juga boleh. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini di akhir Bapak lihat 72 cukup ya. Untuk ke depan tolong masuknya sesuai jadwal ya. Kalaupun ada gangguan tolong beritahu Bapak supaya Bapak tahu kondisinya. Kamu ada gangguan, mati lampu dan sebagainya. Ya. Saya sudah di absen belum, Pak?
Kita tidak absen panggil satu-satu hari ini, tetapi Bapak lihat rekaman, ya rekaman di Zoom, akan Bapak absen rekaman Zoom-nya lewat rekaman Zoom. Jadi di sini Bapak bisa melihat secara langsung ya nama-nama kalian. Nanti juga bisa dilihat di YouTube. Kalau Bapak unggah, kalian ada di situ ya. Jadi layarnya kan setengah materi, setengah gambar kalian semua. Ya. Jadi kalau kalian ngomong masuk tetapi di Zoom tidak ada kan kelihatan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang tugas, tentang materi ya. Kalau penjelasan Bapak masih kurang lengkap ya, kurang paham karena terlalu cepat mungkin Bapak ngomong, kalian boleh lihat lagi ya, pelajari dari berbagai sumber boleh ya, dari YouTube itu banyak sekali sumber-sumber tentang materi-materi kita ya. Boleh juga dari YouTube Bapak juga boleh, dari buku cetak boleh, dari internet boleh. Jadi kalian itu untuk saat ini sangat mudah sekali belajarnya ya. Sumber itu banyak sekali. Jadi tinggal pilih, tinggal cari, dapat ya. Jadi tidak terbatas dari penjelasan Bapak. Mungkin penjelasan Bapak singkat atau kurang jelas, itu bisa kalian cari di YouTube atau di Google ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian bisa belajar dari berbagai sumber ya. Bapak tidak masalah kalian mau belajar dari manapun, Bapak tidak masalah ya, yang penting jelas sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Ya, silakan. Kayak itu loh. Sesak apa sih udah agak mendingan. Pak, Ya, silakan. Pak, Siapa yang ngomong ini? Pak, hanya tugas ini kan Pak. Kenapa Reksi? Tugas IPA-nya ini kan Pak. Ringan kan Pak. Ya, ini tugasnya untuk hari ini. Tugas IPA-nya ini kan Pak. Iya, ini. Nah, ini ya. Ini tugasnya. Oke, ini dikumpul tanggal 19. Dan ingat, untuk ringkasan bab 3, ini bab 3 ya, bab 3. Itu harus kamu buat, tetap kamu buat nanti ringkasannya. Ringkasan tetap kamu buat ya. Nanti di akhir itu akan Bapak buatkan form ringkasan bab 1, bab 3, bab 4, 5, 6. Ringkasan nggak usah terlalu panjang lebar ya. Misalnya yang Bapak jelaskan tadi, cukup poin-poin pentingnya saja. Ya, misalnya jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu apa kamu tulis, nggak usah semuanya kamu tulis ya. Jadi meringkas, namanya meringkas poin-poin penting ya. Nah, itu nanti di akhir. Jadi Bapak kasih kesempatan kamu untuk meringkas, nanti dikumpul di akhir ya. Ini sudah Bapak sampaikan sekarang ya. Jadi kamu ketika nanti Bapak minta ringkasannya sudah ada ya. Tinggal kirim saja. Jangan ketika Bapak minta kamu baru membuat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian mulai lagi 12.45 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan kita latihan dari buku mandiri ya. Kalau ada waktu boleh dikerjakan dulu di rumah, nggak apa-apa. Ya, buku mandiri bab 3-nya dikerjakan. Kalau ada waktu di rumah, kalau tidak hari Senin depan kita kerjakan sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Karena waktu kita sudah habis. Ya, silakan, Corlin. Nanti waktu buat videonya boleh kayak di pause-pause gitu enggak, Pak? Ya, silakan. Itu teknisnya atau itu cara kamu, boleh silakan. Ya. Yang penting videonya jadi
kamu kirim ke Bapak, mau diedit boleh, mau di bacanya pause, bacanya ini silakanlah. Yaitu kamu yang tahu cara terbaik membuat video presentasinya, ya. Jadi Bapak tidak membatasin kamu harus seperti ini, harus seperti ini, enggak, ya. Untuk memudahkan kamu, misalnya kamu mau edit, kamu mau ini, boleh silakan, ya. Yang jelas itu video presentasi, ya, Pak, tentang boleh makalah pakai yang CEO ya Pak? apa? Pakai apa? Voice over. Voice over tuh apa lagi? Bapak nggak tahu. Suaranya di editnya tuh pas diedit baru ada suaranya gitu nah Pak. Ngomong pas editing gitu nah Pak. Terserah, pokoknya suara kamu yang kamu gunakan, ya. Misalnya di layar itu ada tulisan tentang makalah ini, ya kamu bacakan boleh, atau kamu menyampaikan langsung boleh, silakan. Yang penting presentasi. Pakai PowerPoint boleh kan Pak? Boleh. Kalau kamu mau pakai PowerPoint boleh. Yang penting kamu tetap menulis di buku latihan, ya. Di buku latihan tetap kamu tulis. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup? Sudah 12.35. Kalian punya waktu 10 menit untuk istirahat dan melanjutkan pelajaran berikutnya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan, kalau tidak ada kita berdoa, doa penutup. Bapak minta siapa nih yang bisa doa? Pak Putra mau, Pak. Putra? Siapa yang Iya, Pak. Yang ngomong tadi siapa? Reksi. Itu Pak, yang ngomong yang itu ala Pak. Ya, Reksi ya yang ngomong tadi ya. Oke, Reksi. Aku, Pak. Siapa yang ngomong itu? Aku, Pak. Thank you, Pak. Ayo kamu yang ngomong, yang pimpin dalam doa. Cepat. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, silakan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini, dan pelajaran yang telah Engkau berikan semoga dapat kami ingat dan bisa dicerna dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih sudah memimpin dalam doa. Ya, siap, Ya, Pak. sampai jumpa di pertemuan berikutnya hari Senin. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, tidak usah keluar-keluar kalau tidak penting sekali. Ya, sampai jumpa.